Kita lanjut ke bahasan selanjutnya di video pembelajaran biologi, masih membahas tentang kerajaan tumbuhan, yaitu tentang tumbuhan paku atau Pteridophyta. Nah, ciri utama tumbuhan paku pertama, dia sudah berbentuk kormus atau sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Berbeda dengan lumut, dia masih bersifat talus atau berbentuk talus. Daun, akar, dan batangnya belum bisa dibedakan. Lalu susunan daun seperti bulu atau mirip. Tumbuhan paku dapat bereproduksi dengan spora. Nah, mirip dengan lumut, jadi dia bisa berkembang biak dengan spora, tapi dia udah berbentuk kormus. Makanya disebut Cormophyta berspora. Pteridophyta merupakan tumbuhan vaskuler, jadi sudah punya xilem dan phloem. Lalu habitatnya di tempat lembab, di air, permukaan batu atau tanah, dan bahkan ada yang menempel pada tumbuhan lain atau kulit pohon. Nah, strukturnya atau morfologinya sebagai berikut nih. Pertama ada akarnya, lalu ada stolon, ada apa tuh? Seperti rumput, ada stolonnya. Kayak seperti tempat tumbuhnya daun-daun baru. Batang lah ya umumnya, tapi bukan batang juga sih. Lalu ada daun. Nah, ini daunnya berbentuk menyirip. Dan daun mudanya melingkar, disebut ukel. Ini fase sporofitnya. Kalau fase gametofitnya, dia mirip seperti lumut bentukannya. Ada archegonium di permukaan daunnya, dan antheridium memanjang, sama masih di permukaan daunnya. Nah, di fase gametofit, paku-pakuan ini jarang terlihat, lebih seringnya di fase sporofit. Kalau lumut, dia lebih seringnya di gametofit. Itu dia yang membedakan antara paku dan lumut. Nah, karena dia bisa membentuk spora atau berkembang biak dengan spora, ternyata bentuk-bentuk sporangium atau kotak sporanya berbeda-beda nih. Pertama ada sorus. Sporangium berada di dalam kotak terbuka atau tertutup oleh indusium. Nah, di dalam sporangium terdapat anulus, yaitu sejumlah sel penutup dinding yang tebal dan membentuk cincin. Ini nih, sorus. Jadi kalau ketika teman-teman melihat tumbuhan paku dan di bawah daunnya ada coklat-coklat, itu sorusnya, kotak sporanya yang dilindungi oleh indusium. Oke. Lanjut ada strobilus. Nah, kok tumbuhan paku punya strobilus? Tapi ini strobilus di tumbuhan paku merupakan sporangium yang membentuk suatu kerucut bersama sporofil. Jadi ini sporofilnya membentuk seperti kerucut, jadi kayak berkumpul, sporangiumnya berkumpul di satu tempat di ujung sehingga membentuk strobilus. Lalu ada sporokarpium. Sporangium dibungkus oleh daging buah, tapi nggak seperti buah-buah pada umumnya. Ini kecil, hanya saja ada daging buahnya, tapi nggak terlalu besar. Ini bedanya. Ini gambar strobilusnya. Oke. Lanjut ke siklus hidup tumbuhan paku. Mirip dengan siklus hidup lumut, bedanya di sini nih. Spora haploid berkembang menjadi protalium. Kalau lumut berkembang menjadi protonema. Sama membentuk archegonium, antheridium. Antheridium membentuk spermatozoid atau spora jantan. Archegonium membentuk ovum atau spora betina. Terjadi fertilisasi membentuk tumbuhan paku sporofit.
Lalu tumbuhan paku sporofit akan berkembang membentuk sporangium. Sporangium akan membentuk spora. Nah, di sporangium ini spora-sporanya terbentuk dengan cara pembelahan meiosis. Jadi spora haploid kembali. Spora haploid akan kembali menjadi protalium ketika tumbuh di tempat yang sesuai. Nah, ini gambarannya nih. Mulai mana tadi? Mulai dari spora. Klik. Spora berkembang menjadi protalium atau tumbuhan paku fase gametofit muda. Berkembang menjadi tumbuhan lumut gametofit. Nah, ini ada rhizoidnya, ada archegonium, ada antheridium. Sama, antheridium membentuk spora jantan atau spermatozoid yang akan bertemu di ovum atau archegoniumnya. Terjadi fertilisasi membentuk zigot. Nah, zigot akan berkembang menjadi paku fase sporofit, paku muda. Lalu paku muda akan terus berkembang menjadi paku dewasa. Di sporofitnya, di balik-balik daunnya, ada sporangium. Sporangiumnya ini di dalamnya sel-selnya akan membelah secara meiosis. Jadi dari diploid menjadi haploid kembali, akan membentuk spora lagi. Nah, seperti itu tumbuhan paku fase hidupnya atau siklus hidupnya. Lanjut. Nah, klasifikasi tumbuhan paku di SMA kita belajar hanya 4 kelompok. Ada paku purba atau Psilopsida. Cirinya dia berbentuk masih sederhana. Nah, terdapat mikrofil di batangnya, daun-daun kecilnya. Lalu sporangiumnya berada di terminal atau di ujung-ujungnya. Contohnya itu Psilotum nudum. Lalu ada paku kawat, Liliopsida. Bukan Liliopsida, Lycopsida. Lycopsida ini seperti Selaginella dan yang lainnya. Dia bisa membentuk strobilus. Lalu ada paku ekor kuda atau Equisetopsida atau Sphenopsida. Nah, teman-teman sering nemuin nih, kadang disebut juga bambu air kalau di penjual tanaman hias. Bentuknya seperti ekor kuda ke atas. Dan terakhir ada paku sejati. Nah, ini yang paling banyak ditemuin. Ada, ini contohnya ini Cyathea, paku gajah yang besar seperti pohon kelapa. Ada juga paku air juga termasuk paku sejati. Oke, ini dia Pteridophyta.